Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dewi Andika. Kali ini saya akan membahas tentang materi bahasa Indonesia dengan topik memahami bahasa verbal dan bahasa nonverbal dan beserta contohnya. Kira-kira apa sih bahasa verbal dan bahasa nonverbal itu? Perbedaannya bagaimana ya? Lalu fungsinya untuk kehidupan sehari-hari apa ya? Yuk kita simak pembahasannya. Peace. Baik, saya akan membahas tentang materi bahasa Indonesia dengan topik memahami bahasa verbal dan bahasa nonverbal beserta contohnya. Pertama-tama, bahasa verbal adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain, baik berupa tulisan maupun lisan. Contohnya, seperti yang saya menjelaskan seperti ini termasuk bahasa verbal. Saya menyampaikan seperti ini termasuk bahasa verbal, yaitu secara lisan. Lalu berupa tulisan itu bagaimana? Seperti membaca pidato, membaca novel, seperti itu. Contoh lain, seperti seorang murid tidak masuk sekolah, lalu dia mengirim surat kepada gurunya. Seperti itu juga termasuk berupa bahasa verbal berupa tulisan. Lalu contoh lain seperti apa ya? Oh iya, contoh lain. Zaman sekarang nih, zaman ABG, anak pacaran ya. Gak asing lagi kalau gak chattingan di WhatsApp. Sayang, lagi apa? Udah makan belum? Ya, hanya gitu. Lah, itu termasuk bahasa verbal berupa tulisan. Selanjutnya adalah bahasa nonverbal atau kalimat nonverbal. Bahasa nonverbal atau kalimat nonverbal adalah kalimat yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, baik berupa gerak tubuh ataupun sentuhan. Contohnya, seorang murid nih, seorang guru nih sedang menerangkan muridnya di dalam kelas, tapi muridnya ini ramai. Lalu guru tersebut memberikan kode seperti ini. Otomatis muridnya ini akan diam. Guru tanpa bersuara pun murid tersebut akan diam karena mereka mengerti bahwa tanda seperti ini atau kode seperti ini tandanya mereka harus diam. Seperti itu. Contoh lain, seperti orang kantoran atau karyawan bertemu dengan karyawan lainnya dengan berjabat tangan atau berpelukan. Nah, seperti itu termasuk bahasa nonverbal berupa sentuhan. Tapi kenapa orang menganggap bahwa bahasa nonverbal ini bahasa yang tidak memiliki fungsi yang menonjol atau tidak penting? Justru itu salah, malah sebaliknya. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang bahasa sebagai pelengkap atau memperjelas komunikasi bahasa verbal. Jadi bahasa nonverbal itu juga penting. Contohnya, diam, jangan berisik. Jangan berisik dan kata diam itu adalah bahasa verbalnya. Sedangkan kode seperti ini menunjukkan jadi telunjuk sambil tegak ke bibir seperti ini, itu termasuk bahasa nonverbal. Jadi bahasa nonverbal itu juga sebagai bahan pelengkap atau memperjelas bahasa verbal. Jadi kesimpulannya adalah bahasa verbal dan bahasa nonverbal adalah diibaratkan sebagai sebuah lapisan dan inti. Jadi bahasa verbal itu adalah lapisannya, sedangkan bahasa nonverbal itu adalah intinya. Nah, jadi bukan hanya bahasa verbal saja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, namun bahasa nonverbal juga sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi banyak orang jarang mengetahui secara tidak sengaja mereka pernah menggunakan bahasa nonverbal, tapi mereka tidak mengetahui hal itu. Jadi seperti itu.
Jadi sangat penting memahami bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.